Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita masih membicarakan berita yang sangat viral saat ini ya, mengenai hubungan antara Virgon dan Mbak Inara Rusli. Ya, karena ini di publik sahabat, semua orang tahu berita ini. Di Facebook viral, di YouTube viral, di media-media sosial lainnya viral sahabat. Nah, sampai-sampai orang tua daripada Virgon, Mbak Inara, bahkan Virgon sendiri memberikan klarifikasi berupa video-video dari kasus yang mereka jalani. Dari sekian banyak video yang saya lihat, ada yang membuat saya terheran-heran sahabat. Kenapa saya terheran-heran? Yuk kita tonton dulu videonya, apa yang dikatakan oleh Mbak Inara Rusli. Nah, menjelang pernikahan kita tuh, seminggu lah menjelang pernikahan kita, aku masih didatengin tuh pendeta yang aku mantan kiai. Tapi kok sekarang udah masuk bui orangnya. Nah, dia datengin tuh, astagfirullahaladzim, ngomong gak ada indah-indahnya, gak ada damai-damainya. Tahan, astagfirullahaladzim ini. Ya Allah, beri hamba kekuatan ya Allah, sampai gemeteran gini. Saking udah gemesnya gitu nahan, ya Allah gitu. Udah, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku nggak bisa ngedebat, nggak bisa ngebantah, nggak bisa gimana. Karena samping aku mertua aku, karena kalau sampai aku ngedebat gini kan repot nih resikonya nih, sama mertua jadi konflik panjang nih alamat. Ya udah, akhirnya kita cuma bisa pasrah. Paling suami aku dong yang ngejawabin gitu kan. Aku Ya, video klarifikasi dari Mbak Inara ini ada banyak pertanyaan di benak saya sahabat. Apa yang dia sampaikan ini membuat pikiran saya jadi memiliki banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa iya ada pendeta begitu? Gitu loh. Pendeta menemui Mbak Inara yang kalau kita lihat sangat religius ya, dengan menggunakan cadar. Berani-beraninya melakukan begitu kepada seorang muslim. Kita tahu sahabat, Pak Ahok saja kepleset bicara sudah didemo bersilit-silit. Kita saja para Kristuber menjawab hinaan mereka kepada Alkitab, kepada kekristenan, sudah dipenjarakan. Bahkan kita yang bersaksi saja di media dipenjarakan sahabat. Apalagi melakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan bahwa yang datang kepada dia itu seorang pendeta mantan kihai. Ini yang menjadi luar biasa ya. Kita tahu sahabat ya, bagaimana seorang mantan yang murtad dari kepercayaan mereka itu. Ya, puji Tuhan, dan kita harus bersyukur jika keluarga kita sendiri masih mau menerima kita. Gak usahlah dulu kita berharap orang lain terima kita, tapi keluarga kita dahulu. Nah, kan begitu. Bapak ini seorang mantan kihai murtad dari agama Islam nemui Mbak Inara ini. Apa iya dia berani? Maksudnya menyampaikan hal-hal sekasar itu dengan perbuatan akhlak udah kayak preman gitu ya, berbuat kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak benar gitu ya. Ya sebutlah seperti menista, mengolok-olok. Apa iya? Gitu loh, menemui seorang yang kita lihat dari pakaiannya cukup religius, seorang mantan kihai. Apa berani? Kita tahu sahabat yang terkasih ya, saudara muslim itu senang agamanya itu kita hormati, kita takuti. Mereka senang sahabat. Iya, kalau kita takut kepada mereka, mereka senang. Gitu loh. Kalau kita hormati mereka lagi berpuasa, kita hormati azan mereka, kita hormati sholat mereka, walaupun kita nggak sholat, walaupun kita nggak azan gitu ya, mereka senang. Coba kritik azan itu, pasti saudara di demo bersilit-silit. Tidak menghormati azan katanya, tidak menghormati orang sholat, pasti kata mereka. Jadi dari situ kita tahu mereka sangat senang sekali dihormati agamanya. Nah, kalau mantan kihai, seorang murtadin datang terus menyampaikan hal-hal yang seperti yang dikatakan tadi itu, ya heran saya sahabat. Yang ketiga ya sahabat yang terkasih, saya nggak tahu apakah Mbak Inara ini ditemui oleh mantan kihai ini di rumahnya atau di luar rumahnya. Kalau di rumahnya, wah itu sudah masuk gua singa sahabat. Iya kan, di situ keluarganya dia sampaikan begitu ya. Wah, berisiko besar itu sahabat. Yang keempat sahabat ya, yang keempat, saya nggak tahu siapa yang dikatakan mantan kihai dan sekarang sudah dibui. Nah, kita nggak tahu. Kalau Pak Yusuf Roni ya mantan kihai, tapi sudah lama sahabat dia di penjara. Kalau Bapak Saifuddin Ibrahim bukan mantan kihai, tapi mantan ustadz dan guru besar, dosen agama Islam. Kalau Bapak Yusuf Manabulu Kristen dari lahir, si anak Batak juga Kristen dari lahir, Mas Gratia Pelo Kristen dari lahir. Kan itu yang kita tahu ya, lagi dibui, lagi dipenjarakan gitu ya. Kan itu yang kita tahu saat ini. Itu yang kita tahu sahabat. Saya nggak tahu apakah ada
di luar media sosial ya, karena memang kan orang-orang yang ditangkap ini adalah orang-orang yang memang kristuber juga kan, yang memberitakan Injil lewat media. Kita nggak tahu apakah mantan kiai ini nggak pernah sekalipun bersaksi di YouTube. Nah, saya nggak tahu. Nah, sehingga pernah dipenjarakan sehingga kita kristuber pada nggak tahu nih, kan bisa jadi gitu ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Inara Rusli ini ya cukup bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh orang tua daripada Mas Virgon. Kalau orang tua Mas Virgon itu bercerita sendiri bahwa dia tidak tahu anaknya itu masuk Islam. Waktu mau menikah lah dia baru tahu. Itulah, waktu mau menikah dia baru tahu. Nah, gitu. Bahkan selama mereka berumah tangga, Mbak Inara ini nggak pernah ngucapin Natal atau beli hadiah, katanya hadiah Natal untuk mertuanya yang Kristen. Itu yang disampaikan oleh ibunya. Ada videonya sahabat, ada videonya saya upload kemarin ya, mengenai klarifikasi daripada orang tua Virgon. Ada, silakan tonton di bawah sahabat. Itu yang dia sampaikan, gitu loh. Jadi ya, kalau benar mendapat hidayah, Mas Virgon ini seharusnya kan sudah lama gitu ya, sudah jauh-jauh hari dia sudah mengerti Islam gitu, baru menikah. Ini mau menikah diislamkan. Nah, apakah begitu kepercayaan rahmatan lil alamin? Saya nggak tahu sahabat. Seharusnya mohon izin dulu kepada orang tua, bahkan orang Batak bukan hanya kepada orang tuanya loh, Mbak Irana, bukan hanya kepada orang tuanya, tapi yang Mbak Inara hadapi pertama, hula-hulanya itu siapa? Pamannya atau tulangnya. Orang tua Lai Virgon bisa saja setuju, tetapi kalau pamannya, hula-hulanya atau keluarganya tidak setuju, pernikahan batal. Nah begitu. Jadi banyak ini, kalau di adat Batak ini banyak yang harus dilewati Mbak Inara. Itu banyak. Nah, apakah sudah memberikan sesuatu kepada hula-hula atau keluarga atau tulang? Kan itu harus dimengerti dulu ya. Nah, kan gitu. Nah, gimana pestanya atau apanya begitu loh ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, maunya hanya pesta si wanita saja yang diikutin. Kita bilang suami kita adalah imam, tetapi adat istiadat dan kebudayaan suami kita nggak kita ikutin, malah kita tolak. Ini kan jadi salah sebenarnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.